Ya, pemirsa, belajar dari pemadaman listrik massal pada hari Minggu 4 Agustus 2019 lalu. Untuk kedepannya tentu kita tidak berharap adanya lagi pemadaman listrik massal seperti ini yang menimbulkan kerugian, bukan saja secara material tapi juga imaterial. Baik, Mas Agus, mungkin ada yang ingin disampaikan di bagian akhir kita ini, terutama mewakili kepentingan dari konsumen listrik. Ya, terlepas dari kemarin ada blackout, itu sebetulnya kita juga perlu mengapresiasi PLN. Karena apa? PLN sebagai layanan publik itu satu-satunya layanan publik yang sudah mempunyai mekanisme tentang kompensasi. Layanan publik yang lain belum ada. Bahkan ini kan sudah ditetapkan di dalam keputusan Menteri ESDM. Jadi yang lain belum ada. Yang lain layanan publik yang lain belum ada mekanisme untuk penggantian seperti ini. Jadi tidak ada dasar hukumnya kalau yang layanan publik yang lain. Sementara yang PLN sudah ada. Ini kan kita perlu apresiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja YLKI berharap ini PLN perlu diaudit dari hulu sampai hilirnya. Jadi audit bukan hanya tentang keuangan, tetapi juga bagaimana proses bisnisnya, kemudian juga termasuk SDM-nya seperti apa, ini perlu diaudit. Jadi inilah yang kemudian bukan untuk mencari menyalah-nyalahkan, tetapi bahwa audit ini diperlukan untuk kemudian jangan sampai terjadi hal semacam ini, blackout semacam ini terulang. Kemudian yang ketiga, karena kemarin terjadi blackout, ada baiknya atau idealnya memang ada yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini bisa dalam artian dia secara administrasi maupun secara hukum. Jadi ini yang kita harapkan seperti itu. Oke, ya Mas Nova nih, mewakili kepentingan warga Jakarta. Ya, pertama ya saya menginginkan juga bahwa ini kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Karena beberapa tahun ke belakang juga ada pernah kejadian seperti ini juga gitu kan. Beberapa tahun, misalnya mungkin tahun 97, mungkin beberapa tahun lagi, 2007 seingat saya, 2009 mohon maaf, 2009 itu kejadian seperti ini juga. Nah, saya menginginkan juga bahwa ke depannya ini bahwa tadi saya sampaikan juga bahwa Pemprov ini harus mempunyai solusi juga kan. Harus dipercepat itu kan. Sebuah energi baru terbarukan tadi yang dari sampah itu harus kita percepat gitu kan. Jadi saya juga tidak mau menginginkan juga bahwa kita terlalu menyalahkan PLN juga, tapi kita harus mencari solusi yang tepat juga kan. Karena saya lihat bahwa ini barometer DKI sebagai barometer, bahwa ini kan pertama-tama masalah sektor perekonomian, gitu kan. Kalau tadi Mbak Sela juga sampaikan juga bahwa kita ini kerugian kita mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan, gitu kan, dari Kadin tadi kan sampaikan juga. Terus yang kedua juga, ini kita kan warga Jakarta ini kan, ya kalau kita nggak ada air untuk mandi, gimana mandi juga Mbak? Itu juga kita harus sangat concern sekali gitu kan. Nah, terus yang paling penting lagi, moda-moda transportasi, kayak tadi MRT gitu kan, KRL gitu kan, itu backup plan-nya harus jelas. Jangan sampai kejadian kayak kemarin lagi, orang masyarakat sedang bereuforia menggunakan MRT hari Minggu, dia bawa keluarga, tiba-tiba mati. Nggak jalan. Dia harus jalan di lorong panjang seperti itu. Itu saya rasa tuh sampai sekarang pun sudah ada trauma. Ada ketakutan nih kan. Iya, apalagi di terowongan di bawah. Di terowongan di bawah gelap seperti itu gitu kan. Nggak ada lampu loh, Mbak. Bahkan ada tadi saya sampaikan juga kan, ada yang stuck di lift. Bayangkan seperti itu. Nah, ke depannya ini kita nih membuat sesuatu juga di Jakarta juga harus ada action plan yang jelas, gitu kan. Kayak mungkin juga tadi istilahnya kita sampaikan juga bahwa mungkin dari PLN juga ada backup-nya. Sudah ada sebetulnya. Tapi sayangnya tidak bisa berjalan saat itu. Tapi kenapa nggak jalan? Gitu loh. Itu yang harus istilahnya bagaimana kita ini mencari solusi bersama-sama, kita bergandengan tangan. Ayo, ini jangan sampai terjadi lagi. Terus juga sekarang kita ini kan pengguna internet terbesar juga di DKI, Mbak. Ya kan? Orang sekarang ini pakai aplikasi apa aja bisa dapat dipermudah. Pada saat itu juga mati. Ya kan? Mbak juga merasakan provider juga nggak bisa apa-apa segala macam kan. Mati total. Gitu kan. Berapa juga kerugiannya juga. Kalau mungkin di tahun 90-an kita bisa pengguna internet masih sedikit. Ini mungkin di tahun 2019 loh nih. Era-era seperti era internet kita nih. Disuruh Jakarta ini orang pakai internet semuanya, gitu kan. Orang mau pesan makanan pun pakai internet, gitu mengambil kan. Uangnya pakai internet, mengambil uang pakai internet juga, gitu kan. Saat itu mati total. Saya rasa ya PLN juga harus ada jaminan dan kita harus bersama-sama sepakat, gitu kan. Sama-sama kita mencari solusi. Itu sih yang mungkin ingin saya sampaikan. Iya, ini menarik audit nih Pak Ali nih. Auditnya seperti apa nih kira-kira bahasanya? Bukan saja tentang struktur tapi juga mungkin semua jaringan nih. Nah, ini memang jadi seluruh audit itu akan dilakukan ya, sudah banyak sudah di langkah-langkah untuk audit. Yang pertama itu BPPT teknis ya. Sudah diminta untuk melakukan audit teknis, juga nanti
tentunya juga diharapkan seluruh yang sesuai dengan Mbak Sela sampaikan barusan, seluruh aspek di sana. Yang mulai dari manajemen, ya, misalnya dari keutuhan atau eksistensi dari PLN itu, di mana ada 2 kementerian, ya, itu harus dikaji betul nantinya supaya beberapa stakeholder yang terkait 2 kementerian itu dengan serius melihat PLN ini, bagaimana, apa yang kurang tadi ya dengan audit tadi, apakah dari kebijakan operasionalnya, kalau ada kekurangan ya harus cepat diidentifikasi dan segera diperbaiki, disempurnakan. Kemudian juga kalau ada di organisasi dan manajemennya, ya mungkin ada kurang sinkron atau kurang teamworknya kurang misalnya, ya itu harus diperbaiki lagi. Ya. Tentunya yang perbaiki itu ya seluruh stakeholder kan, ada dukungan menteri, ya, ada 2 menteri. Kemudian juga kalau SDM dan tentang SDM-nya, talenta dan kompetensinya yang perlu disempurnakan, ya cepat-cepat improve. Nah, kemudian bagi pelanggan itu tadi ya, kita bersyukur ya selama ini tidak padam ya, hari Minggu itu kita memang malapetaka ya, bahwa listrik itu nyala kemudian tanpa kita sadari sekian tahun itu. Nah, untuk ke depan marilah kita gunakan listrik itu sebaik-baiknya dengan bijak yang menghasilkan optimum bagi kesejahteraan dan bagi peningkatan ekonomi. Iya. Di sisi lain juga ada sisi positifnya, kita diingatkan bahwa perlunya listrik juga kita hemat-hemat begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas perbincangan malam hari ini, semoga juga bermanfaat untuk kita semua, Pak Ali, Mas Nova dan juga Mas Agus di studio pada malam hari ini. Demikian Suara Jakarta untuk edisi hari ini pemirsa, saya Sela Wangkar pamit, sampai jumpa.